kingdom come, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan di Sema Adonai pada hari Kamis 18 Januari 2024. Yang malam ini tentang materi konseling ya Bapak Ibu dengan tema psikologi anak, dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Dedi Kurniawan. Baik, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ibu Heni. Dipersilakan Ibu Heni. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita belajar ya. Bapak Surgawi, pada saat ini kami datang menghampiri tatamu yang kudus ya Bapak. Kami mau belajar firman Tuhan yang mengenai pelajaran konseling ya Bapak. Kami percaya pertolongan Roh Kudus memampukan kami untuk dapat belajar, dan kami meminta Bapa urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu, pengajar kami malam ini Pendeta Dedi Kurniawan. Biarlah full anointing Engkau berikan kepada hamba-Mu ini Bapa, untuk dapat mengajar kami, untuk membimbing kami, agar kami semakin mengerti di dalam ilmu pengetahuan Alkitab, dan apa yang Engkau berikan kepada kami Bapa, kami dapat bisa pakai untuk pelayanan kami ke depan. Bapa, berkati juga Sis Aling yang memimpin acara ini dari awal dan akhir, tim operator juga yang bekerja di belakang layar. Kami serahkan seluruhnya di dalam kasih-Mu. Oleh pertolongan Roh Kudus ya Bapa, kami acara ini dapat berlangsung tanpa hambatan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik Ibu Heni, terima kasih untuk doa pembukaannya. Baik Bapak Ibu, sekarang sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran kita, maka kita akan terlebih dahulu melihat profil dari narasumber kami. Silakan. Salam semua, kembali lagi di Sema Adonai. Dan kali ini kita akan memperkenalkan pembicara kita, yakni Pendeta Dedi Kurniawan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Beliau sudah menikah dengan istri bernama Junita S. Sos dan memiliki 2 orang anak, yaitu Christopher Hosea Eugene, 25 tahun, dan Aiko Rodita Eugenia, 18 tahun. Pendidikan: S1 Fakultas Ekonomi Manajemen UPIDA pada tahun 1996, S2 Magister of Art STT Battle The Way pada tahun 2013, S2 Magister Teologi STT Battle The Way pada tahun 2015, S2 Magister Pendidikan pada tahun 2017 di Institut Kristen Borneo Balikpapan, S3 Teologia pada tahun 2018, Institut Kristen Borneo Balikpapan, Bethel Biblical Counseling Academy pada tahun 2022. Pelayan: Ketua Cahaya Kasih Ministry Wakil Gembala GBI Persatuan BSD pada tahun 2020. Mentor Gembala-Gembala Cabang pada tahun 2021 dan sekarang. Gembala Jemaat GBI Ekousia Agape Karawaci Benton Johnson UPH Karawaci. Pekerjaan: beliau bekerja sebagai dosen tetap di Institut Kristen Borneo Balikpapan. Beliau juga menjadi dosen tamu di STT Tabha Batam dan juga dosen tamu di STT Labs Bekasi, serta menjadi pengajar di Cahaya Kasih Ministry.
Baik, Bapak Ibu, tadi sekilas adalah profil dari narasumber kami, yaitu Pak Pendeta Dedi Kurniawan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, maka saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami. Shalom, selamat malam, Pak Dedi. Shalom, Pak. Pak Dedi, monitor. Suaranya masih ke mute, Pak. Ya, shalom. Ya, Iya. Bu, ya. Di Tuhan. Ya. Bagaimana, Pak, kabarnya? Semoga sehat selalu ya, Pak. Ya, amin, Bu. Terima kasih. Amin. Doakan Ya. selalu ya, Ibu-ibu, Amin, Bapak-bapak amin. semua. Ya. Ya, baik Pak, saya akan menyerahkan waktu dan tempat selanjutnya Oke. kepada Pak Dedi, dipersilakan. Ya, baik Bapak Ibu, malam hari ini kita akan belajar kembali bersama-sama dalam serial pastoral counseling. Seperti apa yang saya sampaikan bahwa pembelajaran kita begitu kompleks ya, materi-materi pembahasannya pun juga banyak, dan kita juga belajar bukan hanya pastoral counseling tapi juga belajar psikologi, kita juga belajar tentang banyak hal yang berkaitan dengan orang ya, berkaitan dengan individu begitu atau personal ya. Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan belajar serialnya adalah yaitu tentang serial psikologi. Psikologi yang kita bahas ini adalah psikologi anak. Nah, ini kan kita semua sudah jadi orang tua, makanya kita dari pembelajaran malam hari ini kita akan banyak belajar tentang anak-anak ya, tentang perkembangan pola pikirnya, kemudian nanti seterusnya kita akan belajar hal-hal yang lain begitu. Nah, malam hari ini kita akan belajar sesuatu yang dari dasar tentunya. Kita akan mulai tentang hal itu. Nah, oke, baik, malam hari ini seperti slide yang saya sudah persiapkan bagi Bapak Ibu Saudara semua, yaitu kita akan bahas tentang hal ini ya. Jadi kita akan masuk di dalam serial bukan drama Korea, tapi serial psikologi anak. Ya, yaitu hari ini pembahasan kita adalah masalah pertumbuhan dan karakteristik anak usia sekolah, Bapak Ibu. Karena kita harus mulai ini, dan kita akan lihat apa saja yang kita pelajari daripada tema kita malam hari ini. Yang pertama, fakta Alkitab tentang anak-anak. Itu yang pertama. Yang pertama, kalau kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan, sangat banyak sekali berbicara Alkitab tentang anak-anak. Namun tentunya karena saking banyaknya, saya memasukkan 4 ayat firman Tuhan yang menjadi acuan atau dasar untuk kita menyampaikan pembahasan kita tentang anak-anak tersebut. Yang pertama kita ingat nih, ini sudah sangat terkenal sekali, mungkin Bapak Ibu sudah hafal, di dalam Ulangan pasal 6, ayat 6 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan ada tertulis, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Itu ayat firman Tuhan yang sudah sangat terkenal dan menjadi sebuah pegangan penting atau pijakan kita di dalam kita mengajar kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua adalah Matius 18 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Apa artinya, saudara? Matius 18 ayat 1-3 ini langsung daripada Tuhan Yesus sendiri yang menegaskan kepada kita, sekaligus memberitahukan kepada kita tentang betapa pentingnya seorang anak kecil itu. Betapa besarnya perhatian Tuhan Yesus kepada seorang anak kecil. Dan oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus mengatakan hal ini, maka ini harus kita simak baik-baik, harus kita ambil ya ayat ini untuk kita pegang, dan setelah itu kita terapkan. Ya, untuk kita punya konsep, kemudian kita punya cara untuk bagaimana kita memperhatikan anak-anak kita khususnya. Tidak mungkin kita perhatikan anak orang begitu, anak sendiri dibiarkan. Tetapi yang Tuhan mau setiap anak-anak kita diperhatikan. Kemudian ayat yang ketiga, Amsal 29 ayat 17. Dikatakan, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Ya, jadi didiklah itu dia.
Perhatikan, kemudian setelah perhatikan, didik dia, begitu. Jadi didiknya dengan cara apa? Itu tadi Ulangan 6 ayat 6 sampai dengan 7 ya. Ajarkan itu berulang-ulang. Apa yang diajarkan? Budi pekerti diajarin, etika diajarin, firman Tuhan itu yang paling utama harus diajarin. Dari basicnya itu harus dia tahu tentang firman Tuhan. Ngapain dia berdoa? Untuk apa maksudnya berdoa? Untuk apa dia baca Alkitab? Kepada siapa dia berdoa? Begitu. Udah harus tahu begitu. Nah, yang keempat, loh ini sama nih ya, sama ini, sorry nih Bapak Ibu ya, saya double nih, saya nggak lihat. Jadi 3 ayat aja ini menjadikan sebuah panduan bagi kita bahwa kita sebagai orang tua atau kita sebagai seorang pengajar, maka kita harus memperhatikan tentang anak-anak. Oke, sekarang kita masuk di dalam slide berikutnya. Saya akan mulai dengan sebuah kalimat, pernyataan, penegasan ya, bahwa seorang anak adalah kebutuhan seorang anak adalah perhatian dan kasih sayang. Saya yakin Bapak Ibu Saudara dan kita semua setuju bahwa kebutuhan seorang anak itu bukan kemewahan, bukan. Kebutuhan seorang anak itu bukan setiap hari dia makan makanan yang enak. Walaupun orang tua harus menyediakan itu dalam mencukupi gizi mereka. Tetapi yang prioritas bagi seorang anak adalah bagaimana ketika dia menjadi anak, dia punya orang tua, dia punya sosok figur yang bisa melindungi dia, bisa menjaga dia. Yang dia butuhkan adalah perhatian dan kasih sayang. Tidak ada seorang anak yang lahir, kemudian anak ini sudah bertumbuh, menjadi anak-anak, kemudian anak-anak ini menginginkan dia ditinggalkan atau dia dikecewakan. Makanya Bapak Ibu kalau kita lihat kembali kepada pembelajaran tentang rumah tangga tentunya ya, ini kita belum masuk di pembelajaran tentang rumah tangga nih Bapak Ibu, masih panjang sekali. Maka kita lihat yang selalu menjadi korban itu adalah anak. Kenapa begitu? Karena anak ini akan kehilangan apa yang disebut dengan perhatian. Anak ini akan kehilangan apa yang disebut dengan kasih sayang. Begitu. Ya, kalau kita pikir dengan bahasa yang sederhana, mungkin orang di luar bilang, kok tega-teganya ya, anak masih kecil, mama papahnya udah berpisah, udah cerai begitu. Besok dia udah nggak bisa ketemu dengan mamahnya lagi, sudah jarang waktunya ketemu dengan papahnya, kemudian sudah tidak ada bersamaan seperti saudara lihat di gambar, di mana seorang anak kecil dia tangan kanannya dia merangkul mamahnya, tangan kirinya merangkul papahnya, begitu. Nah, jadi kebutuhan yang terpenting ini adalah perhatian dan kasih sayang. Ya, bukan dia melihat papanya sebagai seorang manajer, dia nggak peduli tentang hal itu, begitu. Tetapi yang dia lihat adalah bagaimana dirinya bisa diterima, dirinya bisa diperhatikan, dirinya bisa disayang, begitu. Nah, saya sarankan dulu sebelum saya masuk di dalam pembahasan lebih lanjut, buat orang tua bertobatlah yang suka itu ada kayak pola asuh daripada siapa Ribka ya. Ketika siapa? Ishak ya. Itu ada pola asuh mama, ada pola asuh papa begitu. Esau dan Yakub ya. Ada anak mama, ada anak papa. Tidak ada istilah begitu. Orang tua punya anak dua-duanya ya. Yang namanya orang tua dua-duanya harus disayang. Begitu. Duduknya harus ada di tengah-tengah, dirangkul berdua sama-sama mendapatkan rangkulan yang sama, mendapatkan ciuman yang sama, mendapatkan perhatian yang sama, mendapatkan kasih sayang yang sama begitu. Jadi jangan suka membeda-bedakan. Indonesia aja semboyan NKRI, berbeda-beda tapi satu begitu. Ada orang tua suka beda-bedain anak. Wah, nih anak bawa hoki nih, hebat nih anak nih. Waktu saya susah, waktu zaman cicinya tuh, waktu saya kaya tuh, waktu anaknya yang kedua lahir nih, dedeknya lahir bawa hoki, gitu. Oh, ini kalau orang tua model kayak begini, ya saudara, ini nggak layak ya. Maksud saya harus memaknai bahwa peran penting dari seorang orang tua, papa maupun mama, ini yang utama, begitu. Jadi bukan membeda-bedakan begitu, jangan memproklamirkan begitu ya, menyatakan begitu, mendeklarasikan anak nomor 2 bawa hoki, wah sekalian itu pegang-pegang bendera-bendera tuh begitu tuh. Ya, wah anak nomor 2 nih gara-gara dia lahir bawa kekayaan, nggak begitu, nggak boleh seperti itu. Ya, prinsipnya adalah memperlakukan mereka secara sama. Koko, cici, adik, berapapun anak yang kita miliki, kasih sayang dan perhatian itu harus sama. Nggak ada pertanyaan ya? Saya lanjutkan lagi. Slide yang berikutnya. Slide berikutnya dia mencatat dan menjelaskan kepada kita
tentang apa yang disebut dengan anak itu. Anak merupakan individu yang berbeda dengan orang dewasa. Berbeda banyak hal. Baik secara fisik, sudah pasti, maupun psikologis, sudah pasti. Sementara anak cenderung didominasi oleh pola pikir yang bersifat egosentrik, berkaitan dengan dirinya atau individu ya. Maka orang dewasa sudah mampu berpikir empati dan sosial, berkaitan dengan apa yang ada di sekitarnya, sekelilingnya. Berkaitan dengan orang yang lebih banyak jumlahnya. Itu berkaitan dengan apa? Orang yang sudah dewasa. Begitu juga dalam aspek gaya pikir, anak masih terbatas dengan hal yang konkret. Sedangkan orang dewasa sudah mampu berpikir abstrak dan universal. Pertumbuhan dan perkembangan pada anak berlangsung secara bertahap dan bersifat holistik atau menyeluruh gitu. Artinya pertumbuhan dan perkembangan itu tidak hanya dalam aspek biologis, kognitif dan psikososial. Karena adanya perbedaan tingkat perkembangan intelektual, karakteristik dan kebutuhan anak yang kemudian juga mengakibatkan adanya perbedaan kebutuhan bimbingan belajar yang diberikan kepada anak. Jadi ini adalah tak-letak perbedaan antara anak-anak dengan orang tua, saudara. Sebenarnya sih kita juga tidak perlu menjelaskan hal ini, kita tahu kok bagaimana, karena kita berhadapan langsung dengan anak-anak, ya. Berbeda mungkin, mohon maaf, kalau ada orang yang menikah sampai hari ini mungkin masih menunggu kehadiran seorang anak. Tetapi kalau orang tua yang sudah menikah dan mereka sudah memiliki anak, dari sejak lahir sampai dengan hari ini bertumbuh di usianya sekarang, saudara, saya yakin itu adalah pembelajaran yang berkaitan dengan apa yang dijelaskan daripada slide ini. Begitu. Kita bisa melihat cara pola pikir dia. Pada masa kecil, anak lebih banyak masanya bertanya kepada orang tua, kemudian banyak mengamati orang tuanya, cara baca Qurannya anak tahu tuh. Begitu. Cara minum papahnya dia tahu tuh, cara papahnya makan dia tahu, begitu. Kenapa? Karena dia banyak mengamati begitu. Dan kebanyakan kalau anak-anak berpikir tentang aku, makanya selalu gitu, aku duluan, aku. Karena itu berbicara tentang apa? Karena dia egosentrik. Nah, kalau orang yang dewasa, dia memikirkan tentang banyak hal. Contohnya orang tua, papa berbicara tentang hal yang universal, hal yang bersifat luas begitu. Siapa yang dipikirkan? Istri, anak-anak begitu, dan mungkin hal-hal yang lain, pekerjaan, orang tua daripada si papa gitu, dan seterusnya, begitu banyak hal yang dia pikirkan. Nah, pola pikirnya juga berbeda. Ya, tingkat kognitifnya atau dia pertumbuhan berpikirnya itu juga berbeda. Anak punya masa-masa pertumbuhan untuk mengalami perubahan di dalam pola berpikir begitu. Cuma hanya berpikir, tetapi juga berpikir disertai dengan tindakan. Nah, berikutnya Bapak Ibu Saudara, anak merupakan cikal bakal lahirnya generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara. Sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Secara umum, anak didefinisikan sebagai orang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki. Ini yang dimaksud atau didefinisikan seorang anak. Anak lahir dari pernikahan seorang laki-laki dan perempuan. Tentunya dalam itu tadi, ya, di dalam keabsahan atau hukum, ya, berdasarkan hukum yang sah begitu. Ada akte pernikahan begitu, ya. Kalau kita tambah misalkan ada itu tadi legalitas berkata di gereja dan seterusnya. Itu yang disebut dengan anak, yang keturunan daripada orang yang menikah mengikuti aturan-aturan dan hukum yang berlaku. Nah, anak merupakan cikal bakal. Ini merupakan sebuah hal yang harus kita ingat, bahwa salah didik akan melahirkan satu komunitas. Komunitas yang apa? Komunitas yang liar, saya katakan demikian. Karena di sana muncul generasi yang sulit diatur. Generasi yang hidup dengan kebebasan, generasi yang tidak pernah berpikir tentang sebuah kemajuan, yang berpikir tentang bagaimana saya harus punya masa depan, dan seterusnya begitu. Jadi kalau misalkan pendidikan ini, atau ketika anak tidak dipersiapkan dengan baik, maka cikal bakal suatu bangsa akan terancam, saudara. Nah, ini kan kita lihat nih, betapa pentingnya kehadiran seorang anak kelak. Regenerasi itu diturunkan untuk apa? Untuk ke depan membangun sesuatu yang lebih baik. Ketika manusia pertama diciptakan, Tuhan sudah kasih tahu planningnya Tuhan, bahwa salah satunya adalah ketika dia melakukan regenerasi, dia punya keturunan, maka keturunannya itu menjadi keturunan apa? Sama seperti orang tuanya. Pertama, dia takut akan Tuhan. Keturunan-keturunan ilahi. Keturunan-keturunan ilahi ini adalah keturunan-keturunan yang mengenal Tuhannya, yang beribadah kepada Tuhannya, yang melihat contoh bagaimana cara beribadah kepada Tuhannya lewat orang tuanya. Makanya selalu saya katakan, kalau kita kembali kepada dunia pendidikan, maka kita lihat ada dua.
Di bawah saya tulis ya NB atau notebook atau catatan ada 2 cabang ilmu. Lihat, ketika kita belajar tentang hal ini, psikologi anak, maka kita berbicara tidak hanya tentang psikologi. Maka psikologi anak berkaitan dengan pendidikan agama Kristen, berkaitan dengan parenting. Ini sangat paralel ya pelajaran ini. Jadi tidak bisa pelajaran ini sendiri-sendiri, tidak bisa. Karena pelajaran ini satu rel atau satu kaitan ya. Dan ini berhubungan dengan sangat erat gitu. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya tentang anak. Jadi oleh sebab itu kita mengerti hari ini ternyata anak-anak kita adalah calon penerus bangsa, calon penerus gereja, calon penerus kita juga di dalam apa? Di dalam iman percayanya, di dalam bagaimana nanti misalkan apa yang kita bisa wariskan kepada anak kita, bukan harta. Ya, ilmu yang kita wariskan, cara mendidik kita yang kita wariskan, dia turunkan lagi nanti kepada cucu kita misalkan, kepada anaknya dia. Nah, ini akan menjadi sesuatu hal yang terbangun terus dengan baik ya, satu generasi yang semakin baik ke depan. Nah, kalau kita lihat dari semakin begitu banyak anak-anak berkumpul dari masing-masing keluarga, maka akhirnya akan menjadi satu bangsa, akan melahirkan satu kota begitu. Dari komunitas itu dari rumah. Nah, ya dari komunitas, kemudian jadi RT, RW, kemudian jadi apa lagi? Jadi satu kelurahan, kecamatan, jadi kota Madia, akhirnya jadi satu bangsa. Nah, dimulai dari sini. Nah, saudara terbayang nggak kalau misalkan punya anak, ya, kemudian dia lahir, tetapi cara di dalam memulai pendidikan dan memahami tentang anak-anak itu tadi di dalam pertumbuhannya, sampai dengan cara bagaimana kita bisa mengayomi dan kita bisa memberikan teladan dan menunjukkan kasih sayang kepada anak kita, itu kita tidak maksimal, tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, ini sebuah tantangan dan ancaman, sesuatu yang sangat bahaya yang harus kita pikirkan dari sekarang. Kita masuk sekarang di dalam satu pengertian tentang anak usia sekolah. Anak usia sekolah merupakan anak yang sedang berada pada periode usia pertengahan. Usia pertengahan ini usia sekolah, maksudnya sekolah dihitung dari SD sampai SMP ya, SMA ya Bapak Ibu ya, itu disebut dengan usia pertengahan. Nah, periode usia pertengahan itu anak yang berusia 6 sampai 12 tahun. Anak usia 6-12 tahun yang sudah dapat mereaksikan rangsangan intelektual atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan intelektual. Jadi lihat, usia 6-12 tahun, makanya anak-anak sudah diperkenalkan, sudah dilatih untuk hal-hal yang bersifat intelektual. Sesuatu yang bersifat pengetahuan, ya, sesuatu hal yang berkaitan dengan kecerdasan. Dan kemampuan untuk dia berpikir, kognitif ya. Nah, dengan cara apa? Seperti misalkan dia membaca, mengenal huruf A, B, C, dan sampai Z begitu. Kemudian menyusun huruf itu, kemudian menjadi satu kata, ya, B, A, B, C, kemudian disusun B, depan, A yang kedua, C yang ketiga, A pindah lagi ke belakang. Jadi apa dibacanya? Baca, begitu. Ya, kemudian dilatih seperti itu. Kemudian setelah dilatih untuk membaca, anak diajar untuk menulis. Melihat huruf B itu seperti ini, huruf C seperti ini, oh angka 1 seperti ini. Nanti sudah angka ini sudah ada, mau diapain, bagaimana caranya? Nah, belajar untuk menghitung. Dek, nih Dek ya, aku ajarin ya, Papa ajarin nih. 1 ditambah 1, ya. Kasih contoh, nih pensil kamu punya 1, Papa kasih 1, jadi pensilnya ada berapa Dek? Ada 2 Papa. Nah, catat tuh, tulis tuh, angka 2 di belakangnya, itu seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya adalah hal-hal baru yang dialami oleh anak-anak sudah mulai masuk dalam usia sekolah akan mempengaruhi kebiasaan makan mereka. Ya tentu, kebiasaan mereka itu pagi, mereka bangun sebelum ke sekolah, mereka harus sarapan dulu, begitu. Kan nggak mungkin lagi belajar, dia mau makan ciki, begitu. Dia buka bungkusan nasi uduk, dia makan nasi uduk, kan nggak mungkin, begitu. Jadi ada pola-pola makan yang sudah dilatih juga menjadi pola makan yang teratur. Pagi, susu, roti, misalkan, nggak sarapan nasi, misalkan. Nanti siang bawa bekal, kan, dibawain bekal dari rumah. Nanti jam istirahat, tergantung. Dian Harapan tuh jam 11, sudah istirahat. Udah bunyi bel, anak-anak makan, begitu ya. Entah jam berapa, jam 12 atau jam 10 lah, begitu. Mereka makan lagi, begitu. Nah, baru pulang, gitu. Jadi nggak setiap jam mereka makan. Nah, kemudian dikatakan bahwa hal-hal baru dialami anak-anak yang mudah mulai masuk ke dalam usia sekolah akan mempengaruhi kebiasaan makan mereka. Anak-anak akan merasakan kegembiraan di sekolah. Kenapa dia gembira? Oh, makannya sama-sama dengan teman-temannya. Oh, teman-temannya bawa spaghetti. Oh, kalau dia misalkan bawanya bihun misalkan. Oh, yang satu lagi misalkan bawanya itu tuh apa namanya
chicken nugget misalkan kayak begitu. Oh seneng sambil makan, aduh ceria begitu ya, saling bagi-bagi makanan ini aku punya lebih nih makan begitu. Ya, jadi sebenarnya secara tidak langsung sedang dilatih juga untuk bersosialisasi ini anak. Untuk anak ini juga bisa mengamati tentang sahabatnya, mengenal begitu ya. Secara tidak langsung pengenalan karakter akan teman-temannya terbangun dari ini, dari tadi kegembiraan yang dibangun bersama-sama. Bahkan bisa menemukan hobi yang sama ketika itu tadi berjumpa di sekolah begitu. Kemudian ada rasa takut akan terlambat jika di sekolah. Ayo Pak cepetan dong Ma, ayo cepetan dong Ma, udah jam segini nih Ma, begitu tuh. Ya. Nah, itu normal begitu ya. Jangan kok terputus. Maaf Bapak Ibu Saudara. Saya yakin Bapak Ibu bisa maafkan saya ya, karena semua anak Tuhan. Kemudian berikutnya dikatakan bahwa anak-anak ini menyimpang dari kebiasaan makan yang diberikan kepada mereka. Nah, menyimpangnya kadang-kadang nggak semua, kadang-kadang bisa juga menyimpang. Menyimpangnya apa? Kadang-kadang justru ketika jam istirahat maka dia jadi nggak fokus. Kadang-kadang main lari-larian, apa semua. Nah, oleh sebab itu biasanya ketika ada di sekolah, guru wali kelas itu tidak tinggalkan anak-anaknya untuk naik makan di atas, ada di tempat makan sama-sama begitu. Tidak, tetapi dia nemenin. Nanti dia bilang, kalau mau makan, makan dulu, nanti baru bicara dan ngobrolnya. Nah, kurang lebih begitu. Nah, anak usia sekolah itu seperti itu Bapak Ibu ya, kurang lebih gambarannya. Kita masuk sekarang berikutnya nih. Kita masuk di dalam karakteristik anak usia sekolah. Nah, sifatnya. Dikatakan karakteristik anak usia sekolah menurut Hardiansyah dan Supariasa, yaitu anak usia sekolah dihitung dari usia 6 sampai 12 tahun. Yang sehat diantaranya memiliki adalah banyak bermain di luar rumah. Ini Bapak Ibu, salah satu ya anak-anak itu di antara 6-12 tahun itu memang kesukaannya adalah suka main di luar rumah. Jadi ketika dia main di rumah, tolonglah orang tua bisa mengerti supaya jangan selalu dilarang begitu. Oh nggak boleh kamu main di luar ya, nanti kamu digigit anjing begitu. Oh pengen anaknya digigit anjing, ya kan nggak pengen juga kan? Ya janganlah ngomong begitu begitu. Memang dia inginnya begitu, dia ingin tahu dunia luar Bu, Pak. Biarkan ketika dia belajar di dunia luar, dia jadi belajar mengamati begitu. Dia tahu apa yang ada di sekitar dia begitu. Dia bisa lihat ada pohon, dia bisa lihat ada apa lagi, ada serangga, dia bisa lihat banyak hal yang dia tahu. Jadi nggak kupar ini anak begitu. Jadi jangan disekep terus kayak mangga, nanti mateng dia, kematangan lama-lama bonyok, jadi nggak kemakan begitu. Jadi biarkan anak ini belajar di luar, mengenal dunia luarnya, karena memang itu sifatnya dia itu, rasa ingin tahunya tinggi begitu. Biarkan dia beraktivitas di luar, dia juga pengen ketemu dengan teman-temannya di komplek yang sama, dia juga ingin cerita tentang sekolahnya, dia juga ingin cerita tentang gurunya, dia juga ingin cerita tentang banyak hal, hobinya di sekolah, fasilitas di sekolahnya ada kolam renang, dan dia ingin cerita seperti itu. Ya, jadi jangan suka dilarang begitu. Ya, giliran Anda aja sebagai orang tua kelayapan mulu, giliran anak kelayapan sedikit diomelin, padahal di depan rumah begitu. Ini nggak adil begini. Jadi mari malam hari ini kita belajar bahwa ketika kita mengenal karakteristik anak, bukan anak ini nakal, bukan anak ini liar, tapi memang itu karakteristiknya, dia seperti itu. Ya. Kemudian dikatakan berikutnya bahwa apalagi tadi saya sampai di mana tuh? Melakukan aktivitas fisik yang tinggi, lari-larian, main bola, lompat-lompatan, ya itu anak-anak begitu. Dia masih mending main lompat-lompatan itu di lapangan atau di jalan begitu kan, daripada dia main lompat-lompatan dari tiang listrik ke bawah. Itu kan berbahaya begitu. Nah, dikatakan bahwa sumber penyakit yang berperilaku yang tidak sehat ada risikonya. Kenapa? Tangan kotor, main becek-becekan misalkan. Nah, itu harus kasih tahu. Nah, kamu pemain di luar, sering-sering cuci tangan. Pegang sesuatu, cuci tangan. Pegang sesuatu, cuci tangan. Kenapa? Karena bisa di situ ada virus, di situ ada kuman, di situ bisa ada bakteri. Kalau kamu makan, cuci tangan dulu. Kamu mau pergi ke taman di sana, kalau kamu pergi ke tempat main, apa namanya lah, kalau di komplek begitu, kamu pegang ayunan, habis pegang ayunan cuci tangan. Jangan makan ya, jangan makan dulu begitu. Jangan suka masukin mulut, gigit-gigit jari ya, nggak boleh ya, kasih tahu orang tua begitu. Jadi ada resikonya, bukan berarti kita melepas begitu aja. Ada lagi, kalau misalkan ada yang sakit, ada yang pilek, kamu jangan deket-deket dia ya, nanti kamu terpapar. Udah, kamu jauhin, walaupun mau main di komplek, di taman, tapi kamu nggak boleh dekat-dekat begitu. Atau kamu pakai masker ya, kalau zaman sekarang. Nah, itu ada nasihat, masukan yang kita berikan untuk apa? Anak terhindar daripada resiko.
Secara fisik dalam keseharian anak akan sangat aktif seperti apa? Bergerak, berlari, berlompat, dan sebagainya. Biarin aja. Ini saya kan di badminton kan usia ngajar dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Bapak Ibu memang betul. Karakteristik anak mereka tuh beda-beda. Saya bisa tahu nih anak dididik benar sama nggak benar sama orang tuanya ketahuan. Ya ketahuan banget. Berarti orang tuanya kayak begini nih di rumah nih. Tahu, karena apa yang dilakukan di sekolah itu kan contohnya kan dia dapat dari rumah. Begitu, cara dia ngomong, kasarnya, dia memperlakukan orang lain seperti apa, itu pasti dia lihat tuh ada contohnya, ada filmnya yang dia tonton di rumah, film tentang mamanya, film tentang papahnya, dia tiru. Nah, karena kalau kita masuk ke pelajaran berikutnya minggu depan kalau saya siapkan pelajaran ini, atau nanti saya atur ya Bapak Ibu ya, karena saya mungkin nanti mungkin ada Desi yang akan masuk menggantikan saya di pelajaran pastoral counseling. Nanti saya akan masuk dalam sebulan mungkin 1 kali Bapak Ibu, karena kesibukan saya untuk 1 semester ini ya Bapak Ibu ya. Saya akan atur nanti untuk kita lihat tentang pelajaran ini khususnya ya, lebih jauh lagi. Nah kemudian anak dikatakan bergerak, berlari, berlompat, dan sebagainya. Ini adalah satu hal yang memang biasa itu terjadi. Saya lihat di sekolah begitu ya. Dari aktivitas ini jangan mereka dibentak, dimarahi begitu. Saya nggak mau ya. Mister nggak mau ya, Mister Dedi nggak suka ya, kamu lari-larian, lompat-lompatan begitu, Mister Dedi paling nggak suka, kamu duduk, diam. Ngerti ya, diam ya. Nggak bisa, saya nggak boleh larang begitu. Kenapa? Memang karakteristik dia begitu. Kalau saya larang dia seperti itu, wah saya harus bertobat ini, begitu. Nah memang dia seperti itu, tapi saya harus kasih tahu, kalau lari nggak boleh jolok-jolokan sama teman ya. Kalau kamu lompat-lompat, nggak boleh tuh, bahaya, itu licin, itu ada air di situ. Kalau kamu terpleset, nanti kamu bisa jatuh, kaki kamu bisa terkilir, kesereo, kaki kamu bisa luka dan seterusnya. Kasih tahu dia, gitu. Nah, jadi seringkali karakter dan perilaku yang dia dapatkan dari dia nonton video mama dan papanya itu kelihatan, begitu. Nah, kemudian dikatakan jika tidak diimbangi dengan asupan zat gizi yang seimbang dapat menimbulkan beberapa masalah gizi. Anak juga bukan hanya dilihat daripada keaktifannya. Anak tidak hanya dilihat daripada keceriaannya dia, tapi anak juga harus diperhatikan gizinya. Di sekolah lagi saya bicara karena memang kehidupan saya setiap hari kan di sekolah ya. Saya pernah bilang ke Bapak Ibu sekalian, dalam 1 hari profesi saya itu beda-beda. Contoh, besok saya pagi besok saya jadi pengajar, dosen teologi sampai jam 12. Habis itu siang saya jadi pelatih badminton. Malam jadi pelatih badminton lagi, plus malamnya itu saya sebagai gembala jemaat untuk apa? Zoom gereja, saudara. Jadi beda-beda dalam 1 hari begitu. Nah, tapi lebih banyak saya di dunia sekolah ini. Nah, makanya saya punya harapan 1 kali Tuhan, bukannya mimpi kosong begitu, tapi harapan, keinginan, kalau Tuhan setuju, kalau Tuhan kehendaki. Saya sih pengen punya sekolah gitu, karena saya cinta banget yang namanya mengajar, saudara. Saya senang banget, saya menemukan passion saya di mengajar. Dulu saya orang yang nggak tahu tentang bagaimana untuk mau ke depan seperti apa, karena saya bukan orang yang rajin belajar dulu waktu SMP, SMA. Tapi ketika sekarang saya menemukan destiny atau panggilan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan saya menjadi hamba Tuhan, dan kemudian saya belajar teologi, saya mulai jadi pengajar, saya baru menemukan passion saya sesungguhnya. Jadi dunia saya nggak jauh-jauh dari melatih dan mengajar begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, memang hari-hari saya banyak dengan anak-anak. Nah, ketika saya bersama dengan anak-anak, saya mengamati. Saya menjadi orang yang melihat, meneliti tentang mereka. Saya menjadi seorang yang betul-betul memperhatikan, kemudian saya mempelajari dan mengingat setiap materi pelajaran yang saya pernah dapatkan begitu. Lantas saya menjadi mengukurnya begitu. Mengukurnya, oh teori ini bilang begini. Oh iya, betul ya. Oh teori ini bilang begini. Oh tapi masih ada kekurangan yang harus ditambahkan. Karena kenyataannya dalam prakteknya ada yang seperti ini dan seterusnya. Jadi gitu. Kadang-kadang kalau saya mengajar antara teori dan praktek, ada praktek-praktek yang saya temukan, saya masukkan, karena itu adalah berbicara tentang penelitian, pengamatan, observasi. Nah, jika tidak diimbangi dengan asupan zat gizi yang seimbang dapat menimbulkan beberapa masalah gizi. Betul, ada anak kelas 6 pendek Bapak Ibu sama anak kelas 4 kalah tinggi. Kenapa bisa begitu? Nah, mamanya mungkin nggak memperhatikan masalah gizi begitu kan. Tidak bisa juga dikatakan orang miskin begitu ya, gizinya nggak seimbang, nggak juga. Pada banyak orang miskin juga posturnya bagus-bagus begitu. Karena gizinya nggak seimbang begitu, nggak begitu diperhatikan begitu. Nah, kalau gizinya diperhatikan, maka anak ini akan berkembang. Karena itu masa pertumbuhan 6-12 tahun, bukan hanya masalah kognitif, masalah berpikir yang berkembang, tetapi juga fisik juga mengalami pertumbuhan. Nah, kalau diimbangi dengan vitamin, makanan-makanan bergizi, buah, sayuran, begitu ya, susu dan seterusnya, 5 sehat, 4 sehat, 5 sempurna, saya yakin anak ini pertumbuhannya akan bagus begitu.
Ada papa mamanya tinggi, bagus posturnya. Anaknya pendek, pendek Bapak Ibu, nggak gede-gede kayak bola bekel begitu ya. Kenapa bisa begitu? Nah itu tadi ya gizinya kurang gitu, karena nggak diperhatikan begitu. Nah orang tua sekarang kan hebat ya, begitu tahu anaknya bukan dipaksakan tapi diarahkan. Kamu harus ini ya, makan ini, dibiasakan sebenarnya. Nggak hanya dibiasakan makan chicken nugget, terus ini anak besok sariawan panas dalam begitu terus tuh begitu, nggak bisa gede-gede. Kenapa makannya nugget terus begitu? Tapi kalau misalkan diimbangi dengan susu ya, diimbangi dengan sayuran ya, jus-jus buah-buahan, jus sayuran begitu, anak ini akan bagus ya. Bukan hanya fisiknya yang bertumbuh dengan bagus, tetapi juga otaknya, nutrisinya itu akan bagus. Ya ini ya Bapak Ibu ya, kalau misalkan kekurangan gizi akibatnya akan anemia, defisiensi besi, kekurangan vitamin A, dan kekurangan yodium. Ada resiko-resikonya tentunya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Karena kebutuhan gizi anak, saya masukkan dulu beberapa hal supaya kita menyadari dan mengerti tentang kebutuhan gizi anak itu apa. Kebutuhan zat gizi yang diperlukan anak di sekolah, selain untuk proses kehidupan, juga diperlukan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan kognitif anak. Jadi anak bisa pintar, bisa tidak, ya dia punya pemikiran yang baik atau tidak, beda dengan temannya. Kan kita kadang-kadang bisa beda tuh, anak ini kok seumur tapi kok pemikirannya beda ya. Nah ini karena masalah itu tadi, gizinya amat sangat cukup, mungkin lebih. Oleh sebab itu anak-anak memerlukan zat gizi makro meliputi karbohidrat, protein dan protein lemak, zat gizi mikro meliputi vitamin dan susu dan mineral. Umumnya pada anak usia sekolah, gigi susu tanggal secara berangsur dan diganti dengan gigi permanen. Jadi ini berkaitan dengan kalsium ya, misalkan itu ya, kalau tulang ya, gigi kan termasuk bagian daripada tulang begitu. Anak juga sudah lebih aktif memilih makanan yang disukai. Nah, kalau dia sudah memilih makanan yang disukai, celakanya kalau orang tua nggak pernah mencoba memberikan anak-anak makanan yang lain. Anak-anak sekarang saya perhatikan sangat jarang ya yang suka sayur begitu. Sukanya begitu, ayam-ayaman lagi, sosis, nugget, begitu lagi. Nah, menurut saya tidak bagus juga seperti itu. Ya, bukan berarti melarang untuk tidak makan itu, tetapi harus ada keseimbangan. Buah, pepaya, pisang, misalkan, itu yang bagus-bagus itu buah-buahan harus tercukupi. Jadi kalau mamanya bikin pete rebus atau pete bakar, anaknya jangan dijejelin pete begitu. Nanti kalau dia doyan pete lebih repot lagi. Ya, dia nggak mau makan yang lain begitu. Disiapin sosis, nggak mau makan. Kenapa? Nggak ada pete begitu. Pengennya pete, nggak ada gizinya begitu. Anak juga lebih aktif memilih makanan yang disukai. Kebutuhan energi lebih besar karena anak lebih banyak melakukan aktivitas fisik. Iya dong, kalau energinya besar, dia melakukan aktivitas, otomatis tidak mudah lelah, tidak mudah capek, begitu ya. Dia akan kuat, energinya akan ya akan kuat lah begitu ya. Nah, oleh sebab itu harus diperhatikan. Tempe, tahu, yang bergizi mesti disiapin. Toge goreng boleh gak Pak? Ya kalau anak kita doyan toge goreng boleh lah. Ya, anak-anak sekarang nggak doyan oncom. Kalau dulu kan zaman-zaman saya tuh oncom is the best. Itu makanan Eropa itu oncom. Kemudian dikatakan bahwa kebutuhan energi anak usia 10-12 tahun relatif lebih besar daripada anak usia 7-9 tahun. Iyalah, ingetin, bertambahnya usia pasti kebutuhan energinya lebih tambah, begitu. Harus tambah tuh. Karena pada anak usia 10-12 tahun, pertumbuhannya lebih cepat. Terutama pertumbuhan tinggi badan. Udah mulai kelihatan. Udah pakai celana panjang, udah kelihatan. Oh, kita sudah punya anak calon bujang nih, begitu ya. Kita udah punya anak calon gadis, udah kelihatan tuh besarnya, begitu pertumbuhan cepat tuh dari situ tuh. Saya ketemu anak murid saya aja 3 tahun enggak ketemu kan karena COVID, belajar dari rumah. Begitu ketemu tahun kemarin 2001 akhir aja masalah ya. Udah tinggi banget begitu. Udah makan di rumah, makanannya bergizi yang enak-enak terus, keluar tinggi. Nah, kebutuhan anak usia 10-12 tahun mulai berbeda antara kebutuhan energi anak laki-laki dengan anak perempuan. Oh, ternyata beda Bapak Ibu. Asupan makanannya antara anak laki-laki menghasilkan energinya ternyata beda. Begitu. Anak laki-laki lebih banyak membutuhkan energi karena lebih banyak melakukan aktivitas fisik. Nah, sedangkan anak perempuan lebih banyak membutuhkan protein dan zat besi karena biasanya sudah mengalami haid. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat total atau makanan-makanan yang tergantung di dalam gizi anak. Yang pertama kita berbicara tentang zat gizi usia 7-9 tahun. Zat gizi untuk usia 7-9 tahun itu terdiri dari yang pertama adalah energi atau dalam hitungan kilokalori ya. Itu antara 1600 sampai 1850 untuk anak
7 sampai 9 tahun. Nah, bagaimana kita tahunya seperti ini? Berarti kita harus lihat ukurannya, gitu. Agak repot, tapi ya demi anak, is oke lah, lakukan. Usia 10-12 tahun untuk laki-laki itu adalah 2000 energi kalori. Nah, perempuan untuk anak 10-12 tahun juga sama, 2000. Nah, protein untuk anak usia 7-9 tahun, ya dalam gram itu antara 35 sampai 49. 10 sampai 12, 56 untuk laki-laki. Perempuan, nah ini kan tadi protein kan lebih besar kalau perempuan ya, perempuan 60. Nah, karbohidrat sekian, ya sekian, ini kalau saya jelasin nama makan waktu nih, masih banyak materinya. Kurang lebih inilah Bapak Ibu ya, kurang lebih. Jadi zat gizi yang terkandung di dalamnya itu harus terdiri dari energi, kemudian protein, kemudian karbohidrat, kemudian lemak, kemudian vitamin A, kemudian vitamin C, kemudian vitamin B1, kemudian besi. Besi ini zat besi ya, bukannya besi beton nih, bukannya besi yang biasa di tukang las. Kemudian zinc ya, kemudian iodium. Nah, kebutuhan zat gizi ini harus terpenuhi dengan baik. Kalau zat gizi ini terpenuhi, maka itu tadi pertumbuhan anak akan menjadi pertumbuhan yang maksimal, yang baik, yang bagus. Begitu. Slide berikutnya, kita masuk ke dalam apa yang dimaksud dengan emosi anak. Nah, kalau tadi sekilas adalah kita berbicara tentang apa yang dimakan oleh anak-anak dalam berkaitan dengan perkembangan di diri dia, maka hari ini kita akan mulai masuk atau slide ini kita akan berbicara tentang membahas perkembangan emosi anak. Menurut Harlock di dalam bukunya yang terbitan tahun 1993, dikatakan bahwa perkembangan emosi terjadi sangat kuat pada usia anak antara 2,5 sampai 3,5 tahun. Emosi terjadi sangat kuat, bukan kuat tapi sangat kuat, itu dimulai dari usia 2,5 tahun sampai 3,5 tahun. Ini biasanya anak udah berjalan nih. Bahkan sekarang udah lincah gitu ya. Udah lincah. Dan kemudian dilanjutkan lagi pada usia 5,5 sampai 6,4 tahun. Jadi emosinya itu sangat kuat. Nah, apa nih yang sangat kuat yang kita pelajari? Poin yang pertama dikatakan bahwa reaksi emosi anak itu sangat kuat. Anak akan merespon peristiwa dengan kadar emosi yang sama. Semakin bertambah usia anak, semakin mampu untuk mengontrol emosinya. Misalkan ketika anak ini melihat ada satu hal yang menantang dia untuk dia melakukan sesuatu begitu, anak itu sudah punya respon. Udah bisa bagaimana dia harus melakukan seperti itu. Misalkan naik sepeda nih, berbeda dari roda 4, ada sepeda roda 2, berani nggak untuk mencobanya? Berani nggak? Bagaimana caranya dia untuk dia mencoba? Ketika dia tidak bisa, bagaimana emosinya dia? Kita bisa lihat. Apakah emosinya akan menunjukkan emosi kemarahan, akan menunjukkan emosi sedih, nangis, atau emosi yang tenang? Itu bisa beda-beda tuh anak responnya, ya. Begitu. Makanya lihat anak-anak kadang-kadang usia 2,5 tahun kan kadang-kadang dibeliin sepeda sama mamahnya begitu kan, diberikan mainan Lego misalkan seperti itu. Karena itu adalah dilatih juga tuh. Bagaimana dia bisa merespon sesuatu yang dia kerjakan. Bagaimana dia juga bisa merespon satu ajakan ketika dia ada di luar misalkan diajak untuk bermain, contohnya tadi itu sepeda. Ya. Yang kedua, reaksi emosi muncul setiap peristiwa dengan cara diinginkan dengan waktu yang diinginkannya pula misalkan. Jadi apa yang dia lihat, dia inginkan hari itu. Biasanya kalau emosinya itu tertantang untuk dia mencoba, dia bisa melakukannya saat itu juga begitu. Dia akan aktif tuh, dia akan maju, dia akan ambil, dia akan coba begitu. Yang ketiga, emosi berubah dan memperlihatkan reaksi spontanitas atau kondisi asli. Anak sangat terbuka dengan pengalaman-pengalaman hatinya. Dia cerita tentang curhat lah, apalah begitu ya, sesuatu yang dia lihat menimbulkan pertanyaan yang diingin tahu begitu. Yang kelima, keadaan emosi anak dikendalikan gejala tingkah laku yang ditampilkan dan anak sulit mengungkapkan emosi secara verbal dan emosi. Mudah dikenali melalui tingkah laku yang ditunjukkan. Misalkan anak ketika dia inginkan sesuatu, dia ingin tapi dia nggak ngomong, dia merenung, kemudian dia pergi ke tempat yang agak terpisah begitu, kemudian dia duduk, dia sambil main-mainkan apa begitu. Karena ada sesuatu yang ingin tetapi dia tidak bisa mengutarakannya. Ada banyak faktor tidak bisa mengutarakan itu misalkan. Mungkin karena dia tidak mau, malu, atau dia takut. Kemudian Harlock di dalam bukunya yang lain, terbitan tahun 1978, perilaku sosial yang umum terjadi, perilaku prososial yang umum terjadi pada diri anak, diantaranya itu yang pertama adalah meniru. Ya, kita harus kembali nih, usianya sama, 2,5 tahun, yang masuk dalam kategori anak-anak. Dikatakan bahwa meniru yang pertama, melakukan perilaku orang dewasa di sekitarnya. Nah, ini jadi lihat, anak sangat
eh, cepat ya untuk meniru apa yang ada di lingkungannya. Makanya kenapa anak-anak harus diperhatikan di mana dia berada, lingkungannya, apakah lingkungan yang baik atau tidak baik. Kalau lingkungannya baik, otomatis akan membentuk anak-anak ini memiliki satu sudut pandang, kemudian akan melihat sesuatu yang baik, dan akhirnya dia tiru, kemudian dia juga akan melakukan hal yang baik pula. Tapi kalau itu tidak baik, nah akhirnya keluar juga sama, yang tidak baik juga. Makanya lihat tuh, kan tadi kan saya bilang kan, apa yang dia lihat, video mami papinya di rumah, itu kelihatan di sekolah. Itu nggak bisa dibohongi tuh. Kalau mamanya suka kasar, papanya suka kasar, begitu ya. Anak ketahuan, kelihatan begitu. Papanya suka ribut, anak di sekolah seperti apa, perilakunya ketahuan. Yang kedua, persaingan, keinginan untuk mengungguli dan mengalahkan orang lain. Nggak senang kalau temannya nilainya lebih tinggi. Kadang-kadang bisa ngadu sama mamahnya, mah, aku kalah nilainya sama Freddy lebih tinggi nilainya, aku kalah mah. Gitu. Babanya bilang, tenang, oh dek, nggak usah putus asa, nggak usah sedih. Kamu harus belajar lebih rajin lagi, harus lebih teliti lagi, kamu harus perhatikan lagi setiap pertanyaan, nggak usah buru-buru, misalkan begitu ya. Akhirnya besok ketika dapatkan nilai bagus, lebih tinggi dari Freddy, pulang laporan sama mamanya. Mah, nilai aku lebih bagus loh, mah. Freddy kalah loh, mah. Aku dapat 9 loh, mah. Matematika, mah. Freddy dapat 7 loh, mah. Oh, cerita. Oh, dia senang. Nah, bagaimana tuh respon orang tua? Ketika kita tahu nih, oh ternyata anak kita sedang bersaing. Ajarin, nah, kamu bersaing harus yang positif. Nah, kamu harus tunjukkan belajar yang lebih rajin lagi. Kamu lihat Freddy rajin belajar, kamu harus lebih rajin belajar lagi. Begitu. Nah, orang tua harus apresiasi begitu. Jangan berapa 9? Oh iya. Sana. Mama lagi mau ngepel nih. Ya aduh, anak padahal mau kasih seperti itu pengen menunjukkan dia menang nih. Pesaingnya dia pengen apa? Dapat reward, dapat apresiasi. Orang tua nggak mau ngerti. Udah repot dah ya. Yang ketiga, kerjasama. Biasanya anak tuh pengen bermain itu secara bersama-sama, berkooperatif. Misalkan apa, main-mainan kelompok. Kalau yang anak perempuan main karet zaman dulu. Ayo, kamu teman aku ya, kamu sama ini ya, aku sama ini ya, gitu tuh. Anak cowok main bola misalkan. Ayo, kamu sini dah, kamu sini. Ada kaptennya tuh, ada leadernya tuh biasanya tuh. Enggak, kamu di sini aja karena kamu jago jadi kiper, kamu kiper aja, aku penyerang. Gitu tuh. Ya, itu memang begitu tuh. Ya, perilaku sosial mereka. Kemudian yang keempat, punya simpati, menggambarkan perasaan belas kasihan atas kesedihan orang lain. Itu udah kelihatan dari anak-anak. Makanya tadi saya bilang, kembali lagi ke rumah. Bagaimana sih dia tahu itu tentang arti simpati? Bagaimana sih ketika temannya misalkan nggak bawa pensil, misalkan mau ulangan, misalkan dia bawa pensil, dia bisa kasih pinjam, itu bicara soal simpati. Nah, itu kan juga harus diajarin dari rumah, nggak muncul begitu aja. Bisa aja muncul secara alami, tetapi kalau masalah simpati ini, kalau diajarin dari rumah, anak ini akan terbentuk sifat simpatinya, begitu. Dan itu akan tetap melekat di dalam dirinya dia. Ya, jadi memperhatikan orang lain dan punya kepedulian ketika orang lain menghadapi kesusahan. Kemudian empati, menempatkan diri pada posisi kesedihan orang tersebut. Tadi saya sudah sebutkan simpati dengan empati. Yang keenam, dukungan sosial, dukungan dari orang sekitar. Jadi anak itu perlu disupport. Siapa yang support? Tidak harus orang tua. Kita punya adik, punya adik, om, tante misalkan, tinggal satu rumah. Om, tante harus support. Begitu. Jadi jangan terkesan juga nggak boleh cuek juga, namanya keponakan. Begitu. Om dan tante tetap harus memperhatikan. Kalau mama papanya kerja di luar gitu, ikut juga mengajar begitu, ikut juga menyampaikan sesuatu yang baik, mendidik mereka. Yang ketujuh, apa ini? Berbagi, memberikan miliknya kepada teman atau dewasa dan bentuk kepedulian. Nah, ini kedua kelihatan juga. Ada anak yang di sekolah pelit, ada anak yang punya makanan satu, patahin dua bagi temannya. Punya temannya 4, patahin lagi yang itu dibagi lagi. Nih, aku patahin. Kamu kasih lagi itu, patahin lagi, kasih di itu. Dapat 4. Nah, ini keren yang begini. Kenapa dia begitu? Karena memang pada dasarnya sifat sosial dia begitu, suka memberi. Nah, suka memberi ini juga kembali lagi harus diajarin dari rumah. Yang ketujuh, yang kedelapan, perilaku akrab. Hubungan antara erat dan personal dengan orang lain atau teman sebaya. Jadi punya teman dekat. Kadang-kadang dulu kalau zaman saya sekolah, saking dekatnya di sekolah, padahal di sekolah setiap hari ketemu. Tapi begitu pulang sekolah, yuk ke rumah lu yuk, ke rumah kamu yuk, main ke rumah kamu, main. Baca buku sama-sama. Bukunya apa? Dulu nih, zaman Denny Manusia Ikan, Bobo bacanya dulu. Apalagi dulu ya bukunya tuh. Oh, bukan Petruk Gareng itu. Petruk Gareng mah sopir angkot, sopir itu yang baca dulu. Apa ya dulu ya?
pokoknya adalah buku-buku yang biasa suka kita baca tuh zaman-zaman anak-anak tuh. Ada buku Asterix, buku ceritanya begitu. Wow, banyak ya. Jadi perilaku akrab itu sudah terbangun ya. Emang indah melihat mereka di masa-masa mereka itu menjalani kehidupan pada masa anak-anak. Saya pun kadang-kadang suka berpikir, masih ingat di memori saya masa-masa kecil saya itu seperti apa dulu. Senang banget. Dan beberapa sahabat saya udah meninggal malah sekarang. Teman dari SD begitu ya, saya dapat info sudah tidak ada. Padahal saya punya banyak kenangan dengan dia. Ya itulah kehidupan manusia. Kita masuk pada karakteristik perkembangan sosial anak. Saya harus memperhatikan jam, kalau kelewat saya harus stop nih. Ini yang mengerikan kalau udah lewat daripada 1 jam. Udah 1 jam benar. Bapak Ibu saya stop aja sampai sini ya Bapak Ibu ya. Atau saya lanjutkan cepat aja. Jam 22. Apa saya melanjutkan 15 menit atau saya tutup Bapak Ibu Saudara? Ya boleh Pak, dilanjutkan 15 menit lagi. 15 menit aja ya. Oke, 15 menit. Ya. Karena ini tadi harus saya sampaikan, harus saya jelaskan kalau setiap slide yang kalau kita berkaitan dengan pelajaran ini kan harus tahu gitu. Ya, harus silakan dimengerti. Pak. Oke, karakteristik perkembangan sosial pada anak. Pada umumnya fase ini atau tahap ini merupakan saat ketidakseimbangan, tidak balance, ya, di mana anak muda terbawa ledakan-ledakan emosional sehingga sulit dibimbing dan diarahkan. Biasanya suka protes. Udah suka protes, kadang-kadang kalau yang dia nggak setuju, dia akan menunjukkan reaksi. Reaksinya otomatis biasanya reaksi yang negatif umumnya, tetapi bukan berarti yang negatif itu adalah sesuatu yang jelek, bukan. Sebenarnya kita sebagai orang tua atau sebagai guru perlu tahu alasan itu yang harus kita tanyakan. Nah, karena kita harus tahu pada fase ini mereka seperti itu emosinya. Ya, di mana pola tersebut sama untuk setiap anak secara normal. Jadi rata-rata semua anak itu sama, nggak ada yang beda kalau dalam hal ini. Nah, pada dasarnya semua anak menempuh tahapan sosialisasi. Kurangnya kesempatan anak untuk bergaul secara baik dengan orang lain dapat menghambat perkembangan sosialnya. Anak ini akan menjadi anak yang kupar. Anak ini akan menjadi anak yang tidak suka dengan orang. Anak ini akan menghindari daripada pergaulan dengan orang lain. Nah, kesalahannya siapa di sini? Nah, kesalahannya kalau misalkan orang tua terlalu berlarang, akhirnya ya seperti itu. Tapi kalau berlarang juga, saya tidak menyalahkan orang tua, tetapi juga harus didasari dengan alasan yang tepat. Misalkan, kalau misalkan untuk melindungi anak dari pergaulan lingkungan di rumah yang kurang bagus, maka yang pertama pikirkanlah itu solusinya. Dan kalau sudah ketemu solusinya, bagaimana anak itu ketika ada di rumah, otomatis dia tidak mungkin ada di dalam rumah saja. Otomatis dia pasti keluar. Nah, sekarang bagaimana untuk menutupi supaya dia tidak di rumah, tetapi dia boleh keluar rumah dalam bentuk yang lain, ya misalkan dikasih les begitu ya, latihan musik, misalkan berjumpa dengan komunitas-komunitas yang baik, dialihkan, ada alternatif yang harusnya kita pikirkan, kita jadikan solusi sebagai sebuah pilihan dan kita putuskan menjadi sebuah keputusan yang dibutuhkan untuk anak kita. Adapun beberapa bentuk sosial emosional yang umum terjadi pada masa atau pada awal masa kanak-kanak adalah sebagai berikut. Yang pertama, amarah ya. Malah seringkali muncul sebagai reaksi terhadap frustrasi, sakit hati, dan merasa terancam. Ingat, anak-anak ini gampang sekali nih Bapak Ibu, di dalam hal kemarahan itu terpancing, tetapi dengan alasan. Alasannya apa? Frustrasi misalkan karena dia tidak bisa mengerjakan sesuatu yang menurutnya dia, orang lain kok bisa, saya tidak bisa. Gitu. Kemudian sakit hati karena mendapatkan perlakuan dari yang lain. Kalau sekarang ada bully nih, hati-hati di sekolah tempat kami, tempat saya ngajar itu, berarti ada tulisan pakai bahasa Inggris ya, nggak boleh bully begitu. Kemudian dan merasa terancam, ya merasa terancam berarti ada satu reaksi, ada satu respon yang memancing reaksi begitu. Nah, sekolah tuh biasanya suka ada yang seperti itu ya, misalkan ejek-ejekan begitu ya, pelecehan tertentu. Kalau zaman dulu suka manggil-manggil nama orang tua, namanya Freddy, misalkan dipanggil nama bapaknya, misalkan itu jadi sesuatu hal yang memancing amarah. Pada umumnya, frustrasi atau keinginan yang tidak terpenuhi merupakan hal yang paling sering menimbulkan kemarahan pada tingkat usia. Dibanding rasa takut, rasa marah lebih sering muncul pada masa kanak-kanak. Nah, tolong digarisbawahi, dibanding rasa takut, rasa marah lebih sering muncul pada masa kanak-kanak. Begitu. Nah, marah ini bisa muncul juga bukan hanya kepada teman, tetapi juga bisa muncul kepada orang tua, bisa juga muncul kepada guru. Gitu. Dan biasanya amarah ini ditujukan sebagai sebuah pembuktian bahwa ketidaksetujuannya dia terhadap si orang tua misalkan, atau juga terhadap guru, bahkan juga terhadap temannya. Selain itu, dalam tahun-tahun pertama, anak-anak sering belajar dari pengalaman bahwa dengan marah keinginan akan terpenuhi. Pokoknya kalau papa nggak beliin, aku nggak mau sekolah. Pokoknya mama kalau nggak beliin coklat, aku nggak mau belajar. Pokoknya besok mama kalau nggak ajak aku pergi ke mall, misalkan, aku nggak mau sekolah. Nah itu. Jadi lihat,
kemarahan adalah bentuk daripada ketidaksetujuannya dia. Lebih banyak anak-anak seperti itu. Begitu. Kalau orang tua kan marahnya beda, begitu. Marahnya banyak hal, misalkan begitu, tersinggung, sakit hati, luka batin, nggak bakalan gue sampai mati gue tegur lo. Tapi kalau anak nggak, marahnya sebentar dia berubah. Makanya tadi kenapa biarkan anak itu datang kepadaku, kata Tuhan. Kenapa? Ketika anak-anak itu kalau dia marah dia ada alasannya, tetapi setelah itu dia lupakan. Kalau orang tua, sama saudara kandung aja, pembagian warisan nggak adil aja, sampai dua-duanya masuk ke yang lahat tuh, belum ada kata maaf-maafan tuh, begitu. Mati gue gak bakal tegur dia tuh, mati gue gak bakal akuin dia sebagai saudara. Nah itu bedanya tuh tadi, di awal kita udah belajar konektifnya ya antara anak dan orang dewasa. 2, takut. Reaksi takut pada bayi dan anak-anak berupa rasa tak berdaya, ya, merasa dirinya lemah. Hal ini tampak pada ekspresi wajah yang khas, tangisan buat anak-anak yang merupakan permintaan tolong. Mereka menyembunyikan muka, tunduk di meja, menutup mukanya di atas meja, atau menundukkan di antara kedua lututnya sambil duduk begitu. Dan kemudian dikatakan bahwa menghindari objek atau orang ditakuti, misalkan ketemu gurunya takut, atau kamu ketemu dengan siapa begitu ya, dan dia bersembunyi di belakang atau di kursi begitu. Nah ini adalah reaksi rasa takut. Semakin meningkatnya usia, reaksi takut berubah karena adanya tekanan sosial. Jadi dia sudah tidak lagi menunjukkan reaksi seperti itu. Ada perubahan lah boleh dikatakan rasa takutnya. Reaksi menangis tidak lagi, waktu ekspresi wajah yang khas masih tetap ada, dan biasanya mereka menghindar dari objek yang ditakuti. Jadi dia punya respon, udah jauhin aja gitu. Tetapi walaupun tidak menunjukkan wajah, mimik, atau ekspresi kesedihan, tetapi dia yang lebih memilih menjauh. Berkenaan dengan takut ini, Harlock tahun 91 mengumpulkan adanya reaksi emosi yang berdekatan dengan reaksi takut, yaitu shyness atau rasa malu atau embarrassment ya. Shyness atau malu adalah reaksi takut yang ditandai dengan rasa segan berjumpa dengan orang yang dianggap sering asing. Sejak usia 6 bulan, anak mulai mengalami kematangan secara intelektual. 6 bulan nih dalam kandungan nih, ya dalam kandungan. Makanya mesti dijaga baik-baik buat ibu-ibu yang hamil. Keadaan ini menyebabkan mereka mulai mampu membedakan antara orang yang dikenalnya dan tidak dikenalnya. Namun pada usia ini mereka belum matang untuk memahami bahwa orang tidak dikenalnya dan tidak dikenalnya. Namun pada usia dini mereka belum matang untuk memahami bahwa orang yang tidak dikenalnya tidak mengancam dirinya. 2, embarrassment atau merasa sulit, tidak mampu atau malu melakukan sesuatu, ini kayaknya sama ya, shyness. Merupakan reaksi takut akan penilaian orang lain pada dirinya. Timbulnya reaksi ini karena anak sudah mampu memahami harapan dan penilaian dapat diperoleh dari lingkungan sosial. Perasaan ini belum dimiliki oleh anak-anak di bawah usia 5-6 tahun, karena itu pula pada usia ini reaksi embarrassment belum muncul. Ya, jadi merasa sulit atau merasa tidak mampu atau malu ya Bapak Ibu Saudara ya, itu poin yang kedua. Yang C, khawatir, disebabkan oleh rasa takut yang dibentuk oleh pikiran anak sendiri. Biasanya mengenai hal-hal khusus, misalnya takut dihukum orang tua, takut ke sekolah, takut terlambat, takut teman sebaya, takut dimusuhi, takut tidak populer, dan lain sebagainya. Ketakutan dan kekhawatiran anak-anak itu biasanya sekitar ini. Yang D adalah anxiety atau kecemasan, Bapak Ibu, atau cemas. Merupakan perasaan takut sesuatu yang tidak jelas dan dirasakan oleh anak sendiri karena sifatnya subjektif. Perasaan cemas dapat mengakibatkan ia tidak berani berbuat sesuatu, tidak mau bertemu orang lain, dan tidak mau sekolah, dan lain sebagainya. Nah, jadi ada sesuatu, ada problem. Bapak Ibu harus bisa kenalin ini ya, berkaitan dengan kecemasan ya. Lihat reaksinya seperti apa. Kalau dia memunculkan reaksi seperti ini, tidak mau sekolah, ke sekolah rasanya sungkan, malas-malasan, coba cari tahu. Temui konselor sekolah, kasih tahu konselor sekolah, kalau konselor sekolahnya tidak tahu. Kalau konselor sekolahnya tahu dan sudah menemukan alasannya, diskusikan itu. Konselor dengan orang tua, dan kemudian coba cari tahu kenapa bisa muncul seperti ini, alasannya karena apa, di mana, dan kemudian bagaimana prosesnya nanti menyelesaikan masalah ini. Jadi itu harus cepat diselesaikan. Kalau tidak, kita pernah bahas ya, masalah anxiety itu menyebabkan perubahan di dalam kepribadian, makanya disebut dengan gangguan kepribadian. Nah, jadi jangan anggap ini sesuatu hal yang ringan atau sesuatu hal yang disepelekan. Nah, ini harus tahu. Nah, sekolah-sekolah saya bersyukur hari ini sekolah-sekolah yang bagus, mereka punya konselor di sekolahnya. Yang 3 adalah iri hati, yang keempat adalah suka kerjasama, yang kelima adalah persaingan, ya.
Kemudian yang keenam, sikap ramah. Seorang anak memperlihatkan sikap ramah dengan cara melakukan sesuatu bersama orang lain ya, membantu teman, menunjukkan kasih sayang. Nah, itu biasanya. Anak-anak lebih ringan tangan dibandingkan orang yang sudah dewasa. Yang ketujuh, meniru ya. Anak-anak melakukan peniruan terhadap orang-orang yang diterima baik oleh lingkungannya. Dengan meniru, anak-anak mendapatkan respon penerimaan kelompok terhadap diri mereka. Lihat lagi nih, pada posisi ini masih ada apa yang disebut dengan meniru ya. Meniru lingkungan yang ada di sekitarnya dia. Tapi biasanya gini Bapak Ibu, kebanyakan dia meniru itu adalah sosok figur yang dia sukai, mereka sukai. Makanya dia muncul misalkan di sekolah aja ada tuh guru favorit yang dia sukain, guru apa tuh, guru olahraga misalkan, atau guru seni musik dan lain-lain lah. Pokoknya ada yang seperti itu. Nah, dia biasanya dia suka meniru guru-guru itu begitu. Nah, yang kedelapan adalah perilaku kelekatan ya. Berdasarkan pengalamannya pada masa bayi, tak kala anak merasakan kelekatan yang hangat dan penuh cinta kasih bersama ibunya. Jadi makanya saya aneh kalau ada ibu buang bayinya ya. Saya bingung tuh. Berarti memang ada sesuatu yang koser di otaknya dia begitu. Karena biasanya seorang ibu dia nggak bisa dipisahkan dengan anaknya. Gitu. Karena apa? Hubungan kelekatan, ikatan batin yang kuat itu sudah terbangun dari sejak itu tadi, belum menjadi bayi ya. Masih dalam bentuk janin ataupun gumpalan darah begitu. Anak mengembangkan sikap ini untuk membina persahabatan dengan anak lain. Ternyata menjadi satu modal Bapak Ibu. Kelekatan dia dengan orang tua menjadi satu modal dia untuk dia membangun atau punya hubungan kelekatan dengan orang lain. Ya, kelekatan ini berbicara tentang satu hubungan yang tidak terpisahkan dilandasi oleh kasih. Beda dengan karib ya, beda dengan pertemanan biasa begitu. Yang kesembilan adalah ketergantungan. Kebutuhan anak akan bantuan, perhatian, dan dukungan orang lain membuat anak memperhatikan cara-cara berperilaku yang dapat diterima lingkungannya. Namun berbeda dengan anak yang bebas, dia cenderung mengabaikan anak ini. Gak usah berbicara tentang anak-anak yang bebas, tetapi kita berbicara tentang anak yang seringkali mendapatkan bantuan. Ketika dia mendapatkan bantuan, ternyata itu adalah proses pembelajaran dia untuk dia meniru dan melihat bagaimana cara orang menolong dia, bagaimana dia bisa mendapatkan contoh yang baik begitu ya. Jadi itu satu hal yang menguntungkan dia. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, materinya sudah selesai. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, baik. Terima kasih Pak Dedi. Pemaparan materinya luar biasa ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab dan diskusi, maka saya akan terlebih dahulu menampilkan acara-acara Seminggu Sema Adonai dan channel-channel yang relay ke YouTube yang akan dibacakan oleh Ibu Heni ya. Sebentar Bapak Ibu. Ya, dipersilakan Ibu Heni. Ya, baik. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, besok hari Jumat kita masuk di dalam pelajaran teologi proper, pertemuan yang kedua ya. Temanya adalah dasar dan syarat akan Allah. Hari Jumat jam 19 WIB oleh Bapak Pendeta Daniel Palungan dan moderatornya adalah Sis Aling. Dan untuk selanjutnya pada jam 9 jam Jumat malamnya jam 21 WIB pelajaran sejarah penebusan seri dari buku seri keempat. Ini pertemuan yang kelima. Nah, kita akan belajar mengenai kejatuhan tragis keluarga kerajaan Allah. Bapak pengajarnya adalah Bapak Pendeta Yudi Lengkong dan moderatornya adalah saya sendiri. Dan untuk selanjutnya, nah Bapak Ibu hari Sabtu, Pastor Lalu Pausen ya. Bapak Pendeta yang awalnya dari beragama seberang, kemudian dia sudah jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Dia akan menyampaikan tema Kingdom Influence nanti pada hari Sabtu jam 20:10 ya. Jadi Bapak Ibu hari Sabtu kita bertemu, hanya ada satu acara. Jadi Bapak Ibu kami harap untuk bisa join bersama kami ya. Nah, selanjutnya untuk hari Minggu, nah ini ibadah online. Ibadah online kami bertema sekali ini adalah perlengkapan memasuki tahun baru. Yang menyampaikan khotbah adalah Bapak Pendeta Daniel Rukrisno. Nanti yang menjadi liturgis moderatornya adalah Ibu Dewi dari Jerman dan live songnya adalah Ibu Murni Brandos dari Jerman. Hari Minggu jam 19 WIB ya. Ya.
Selanjutnya, nah Bapak Ibu, YouTube kami di remove ya sama YouTube karena ada yang nakal Bapak Ibu di password kami dan ada yang acak-acak ya di dalam. Padahal udah di remove yang dia itunya udah kami bersihkan, sudah ganti passwordnya, tapi tetap ya masih belum selesai pengurusannya dengan YouTube. Jadi kami membuat YouTube baru Sema Adonai 2024. Bapak Ibu mohon kesediaannya untuk mensubscribe channel baru ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena melalui subscribe Bapak Ibu ini, Bapak Ibu akan bisa mendapat untuk acara-acara kami seperti ibadah online, seperti renungan pagi, seperti renungan 1 minggu 1 kali. Jadi Bapak Ibu hanya bisa menonton di channel Sema Adonai 2024. Ayo Bapak Ibu bantu anak-anak Tuhan dimanapun Anda berada, saudara-saudara seiman saya mohon berikanlah subscribe Anda kepada kami untuk membantu pelayanan kami. Dan baik, untuk selanjutnya, nah ini adalah channel-channel yang live bersama kita hari ini. Sema Adonai itu Sema Adonai 2024 ya. Saya belum ganti karena saya masih berharap channel lama kami masih bisa kembali ya. Kemudian channel Omihen, channel Gereja YouTube, channel Kahalirai TV, channel Uti Watimena, channel Nebu Ali, channel Cahaya Kasih, channel Rin Jumat, dan mohon Bapak Ibu sekali lagi untuk Sema Adonai 2024 ya, dukung di dalam subscribe-nya. Baik, untuk selanjutnya, nah ini Bapak Ibu dari hari Senin sampai hari Sabtu kami jam 5.30 kami mengadakan pagi. Luar biasa Bapak Ibu, sangat memberkati banyak orang, dan mari bergabung bersama kami. Apabila Anda dalam perjalanan dalam pekerjaan, Anda bisa mengikutinya melalui YouTube Sema Adonai 2024 karena di-live-kan dari channel ini. Bapak Ibu ayo bergabung bersama kami, menerima berkat yang sama seperti yang kami terima ya. Sangat luar biasa yang dilayani oleh hamba-hamba Tuhan ya. Baik, ini saja yang dapat kami indikan. Saya kembalikan ke Ibu Aling. Iya, baik Ibu Heni, terima kasih untuk pembacaan acara channel Sema Adonai-nya dan juga channel yang relay ke YouTube. Baik Pak Dedi, ya sebelumnya Bapak Ibu yang ingin bertanya, harap press hand terlebih dahulu ya, agar operator kami membuka mute dari Bapak Ibu sekalian. Ya Pak Dedi, luar biasa ya Pak pemaparan tentang psikologi anak. Nah, ini kalau saya lihat dari pemaparan Pak Dedi tadi, artinya seorang anak itu terbentuk karakternya dan untuk bagaimana dia nanti dewasanya itu peran dari orang tua dan lingkungan sangat besar ya, Pak Dedi berarti ya, untuk membentuk generasi yang berkualitas ya, yang generasi yang berkualitas dan berkuantitas yang baik ya Pak Dedi. Dan ini rasanya banyak yang tidak memahami ya akan hal-hal seperti ini ya, benar tidak Ibu Heni ya? Jadi hal-hal yang kecil sebenarnya ya, yang seperti tadi Pak Dedi bilang, anak-anak itu dia melihat dari kelakuan setiap perbuatan orang tuanya. Dan orang tua mungkin banyak yang nggak sadar ya Bu Heni dengan hal seperti ini ya, seperti misalnya karakter yang dari ibunya misalnya suka marah-marah gitu, suka kata-katanya pedas kayak gitu-gitu ya, mungkin tidak disadari ya Pak Dedi oleh para orang tua, demikian juga dari papanya. Nah, ternyata anak ini merekam ya Pak Dedi ya. Merekam setiap perbuatan dari kedua orang tua yang utama itu pasti dari dalam rumah dulu ya, dan itu tersimpan ya Pak di bawah alam sadar mereka. Iya tersimpan karena gini, dunianya dia kan adalah dunia yang penuh dengan pengamatan ya, dunia anak-anak. Dunia dia melihat, dunia ini dia pengen tahu, rasa ingin tahu anak-anak itu begitu tinggi. Contoh tadi yang Ibu bilang itu betul, kalau misalkan mamahnya itu kalau emosi di rumah dia banting barang,
Dia kalau marah di sekolah, dia dengan teman-temannya dibanting barang juga itu. Dapat pelajaran dari mana itu dia? Karena mamanya jadi the best teacher-nya di rumah, begitu. Jadi dia begitu. Makanya nggak usah aneh gitu. Kata-kata kasar begitu ya bisa muncul. Kenapa? Kalau dia marah, dia tak pinggang, begitu. Dia matanya melotot, dia tonjok-tunjuk begitu. Oh berarti kalau di rumah papanya marah begitu, atau begitu. Karena dia ketika dia diomelin, atau dimarahin papanya, atau ketika dia melihat papanya marah sama mamanya misalkan, seperti itu, dia melihat oh ya mamanya takut ya ketika menunjukkan ekspresi seperti itu ya. Dia lakukan itu besok sekolah, begitu. Makanya itu tadi dia belajar begitu dari mana. Nah itu dari sana. Makanya kita tuh nggak salah selalu bilang. Saya selalu bilang begini ya di dalam bimbingan pranikah, supaya ketika dapat pelajaran bimbingan pranikah, jangan setelah nikah selesai nggak pernah diingat-ingat lagi. Ya kalau utang boleh diingat, tapi kalau hal-hal yang buruk jangan diingat, dibuang. Tapi kalau hal-hal yang baik itu harus diingat. Kemudian dipikirkan lagi dan cobalah diterapkan. Jadi kalau nggak diterapkan, makanya ketika dia akhirnya melahirkan istrinya, kemudian dia menjadi papa mama, nah di sana dia lupa kadang-kadang ada anak yang menjadi pengamat. Betul, nah, Pak akhirnya Dedi. Ya seperti itu. Ya, baik, ini ada Pak Hans yang akan bertanya. Silakan Pak, sudah dibuka mute-nya. Ya. Selamat malam Pak Dedi. Ya, malam Pak. Shalom Pak. Shalom Pak. Pak, maaf saya mau tanya ada dua hal. Pertama Pak, yang terkait dengan ada slide yang emosi anak tadi itu Pak. Itu Pak. di umur 2,5 sampai dengan 3,5 tahun dan 5,5 sampai 6,4 tahun. Iya. Itu pemahaman saya itu kata dan itu artinya menunjukkan ada jeda dari 3,6 sampai 5,4 itu apa Pak? Iya, kalau biasanya misalkan dia di 2,5 sampai 3,5, 5,5 sampai 6,4 itu emosi. Terus yang jedanya itu apa Pak? Jedahnya itu ada kemungkinan Pak, dia bisa mengalami sebuah perubahan begitu. Ada penurunan dalam tingkat emosi dan kemungkinan juga ada dalam kestabilan itu tadi di antara 2 dan 6,4 itu begitu. Jadi di sana tuh adalah masa-masa yang sebenarnya kelihatan di situ ada perubahan atau tidak gitu. Umumnya, tapi Pak ukuran ini tidak kita bisa terima bulat-bulat ya. Artinya gini, bukan kita menolak teori, tetapi itu kembali kepada apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Mungkin bisa saja ketika itu ditulis 2,5, kemudian ada jeda seperti itu, mungkin bisa saja ketika penelitian itu diambil, ya diputuskan atau dijadikan sebagai sebuah model pembelajaran, bisa saja pada waktu itu dianggap jeda itu adalah masa-masa untuk itu tadi anak kuat, berubah, atau dia masa kestabilan emosi yang kuat. Jadi sebenarnya pengertiannya seperti itu Pak. Nah waktu itu saya juga sempat coba untuk mengamati begitu. Ternyata tidak 100% ya Pak ya, jedahnya itu seperti apa yang ditulis oleh teori Pak. Jadi gitu Pak. Ya, terima kasih. Mungkin satu lagi Pak. Silakan Pak, silakan Pak. Terkait dengan slide karakteristik anak usia sekolah. Di situ dikatakan bahwa diantaranya adalah bermain di luar rumah, melakukan aktivitas fisik tinggi dan selanjutnya. Nah, akibat dari tingginya aktivitas anak yang dilakukan anak, jika tidak diimbangi dengan asupan gizi dan selanjutnya itu dapat menyebabkan malnutrisi. Nah, pertanyaan saya gini, Pak, apakah akibat dari itu juga termasuk karakteristik anak itu, Pak? Dari masalah asupan gizi? Ya. Kalau asupan gizi, saya pikir sih sebagian ya, bukan sebagian, itu sih presentasi dalam menyumbangkan pembentukan karakter itu menurut saya sih kecil Pak, dari asupan gizi itu. Karena kalau karakter itu kan memang bagaimana kan dia ada di lingkungan itu seperti itu, lingkungan yang intinya dia seperti apa begitu, membentuk karakter dia. Terus sama pola asuh Pak menentukan. Jadi kalau pola asuhnya misalkan di rumah adalah permisif misalkan atau pola pembiaran ditambah lagi dengan pola pemanjaan misalkan seperti itu, maka akan terbentuk karakter anaknya di situ begitu. Nah, kalau masalah gizi, saya pikir itu lebih banyak kepada pertumbuhan secara ini, Pak,
Yang tadi saya katakan itu fisik sama kebutuhan akan tubuhnya dia begitu, kayak apa, protein begitu ya, kayak kemudian vitamin-vitamin yang lain, itu lebih kepada itu sih sebenarnya. Jadi kalau bentukan karakternya, termasuk sebenarnya yang lebih kuat adalah pola asuh sebenarnya. Seperti itu yang mempengaruhi karakternya. Ya, bagaimana? Iya, Pak. Iya, makasih Pak Hans, makasih Pak Wanukati Pak. Ya, terima kasih Pak Hans untuk partisipasinya. Baik Pak Dedi. Nah, sekarang bagaimana Pak dengan apa yang ada zaman sekarang ini, seperti media itu seperti handphone, lalu televisi. Nah, ini kan juga bisa mempengaruhi ya Pak dari psikolog anak tersebut ya Pak. Ya, sangat-sangat pengaruh. Sangat pengaruh. Iya. Seperti misalnya permainan game-game yang kekerasan gitu. Sekarang kan banyak ya Pak. Dan yang anak, saya lihat anak umur 2 tahun aja udah pinter megang handphone loh Pak. Ibu ini pernah lihat gak Bu? Anak 2 tahun bisa buka-buka handphone. Padahal siapa yang ngajarin? Coba Ibu ini bisa. Lebih muda dari itu bayi aja. Belum 1 tahun. Makanya. Itu. Nah, itu seperti itu sebenarnya tidak bagaimana menurut Pak Dedi, apakah baik itu mereka diberikan seperti handphone atau tab gitu, atau mereka diberikan kebebasan untuk menonton TV gitu, walaupun film-filmnya itu seperti kartun, karena saya lihat di dalam cerita-cerita kartun juga ada yang versinya itu kayaknya tidak layak deh untuk ditonton anak-anak gitu, karena ada unsur kekerasan di dalamnya juga, atau ajaran-ajaran yang itu bagaimana tuh Pak Dedi, menurut Pak Dedi? Ya, silakan. Kembali kalau ini adalah pola asuh orang tua sebenarnya. Jadi saya juga pernah mengalami satu dengan teman saya tuh ya, teman SMA, waktu anaknya usia 2 tahun itu udah dikasih iPad sama dia. Jadi kebanyakan bukan cuma dia sebenarnya, kebanyakan orang tua pada waktu itu adalah iPad atau handphone itu diberikan sebagai anak untuk anteng tidak ganggu mamanya. Begitu. Tapi orang tua salah mendidiknya. Kenapa? Karena alat itu akan menjadi alat yang mengikat anaknya. Anaknya akan mengalami satu gangguan, adiksi, keterikatan, begitu, kecanduan. Nah, ini nggak bagus, begitu. Seharusnya kalau mau diberikan pada waktu-waktu tertentu lah, entah itu dipikirkan dengan baik atau dikonsultasikan ya. Kalau misalkan kita mau ke psikolog, misalkan bagaimana caranya era teknologi ini bisa disikapi dengan baik, anak-anak tidak terlibat kecanduan, baik itu game maupun hal-hal yang lain, caranya bagaimana? Walaupun tidak dikasih handphone juga tidak mungkin, karena zaman sekarang proses belajar juga mencari data, mencari apapun dari handphone. Tetapi harus diberikan sebuah pengertian. Bagaimana cara menyampaikan pengertian ini mungkin yang menjadi satu hal yang harus kita dipikirkan. Caranya bagaimana untuk anak, sehingga anak mudah untuk diterima dan anak juga terhindar dari adiksi. Nah, ini harus dipikirin. Sebab kalau sudah sampai adiksi, otomatis dia buka handphone pun ternyata bukan buat belajar. Ternyata dia main game. Ternyata dia lihat hal-hal yang macam-macam. Begitu. Nah, saya kan ada kasus di pastoral itu, ketika ada seorang anak, papa mamanya pelayan gereja. Tapi ini anak adiksi, kecanduan. Jadi kalau di gereja, itu dia main game aja. Mamanya sampai malu, papanya sampai malu, kadang-kadang suka sikut anaknya itu supaya berhenti. Tapi anaknya nggak bisa, main santai aja, asiknya dengan dunianya. Nah, ini sangat mengganggu jemaat yang lain. Nah, kasus itu merupakan sebuah masalah buat dia, buat keluarga itu. Masalah kedua muncul, ternyata satu kali dia kena game itu, game yang itu, yang harus beli kartu-kartu itu, masukkan itu chipnya, nomornya itu. Anak saya tahu itu tuh. Nah, satu kali game itu ya, yang online itu tuh, yang bayar-bayar. Akhirnya dia ambil satu kali mamanya pulang kerja Sabtu ya, kemudian mamanya mandi, dia bisa bongkar tas mamanya, anak kelas 6 SD nih, dia bongkar tas mamanya, kemudian dia pakai kartu kredit mamanya, gesek kartu kredit mamanya. Dia beli untuk ngisi itu, untuk ngisi nyawanya atau apa yang mainnya ya. Aduh, yang lagi terkenal itu apa sih ya namanya game itu tuh? Legend ya. Mobil Legend. Mobil Legend, iya. Nah, dia beli itu, dia gesek, karena kan kartu kreditnya tinggal masukin, tinggal beli, tiba-tiba terisi kan, kayak isi kuota begitu. Nah, tiba-tiba akhirnya satu kali, mamanya nggak tahu dong hari itu, dia simpan lagi itu kartunya. Dia tahu, ini kelas 6 SD loh, bisa punya kepikiran begitu. Nah, apa yang dilakukan? Akhirnya
Berapa waktu kemudian ada tagihan, dia kaget, tagihannya juta-jutaan. Akhirnya dia nggak nyangka ini anaknya kan, dia tegur suaminya, kamu kok pakai kartu kredit, ngomong dong, dibilang sampai tagihan ada begini, kamu beli apa semua? Lah suaminya nggak ngaku, gue pakai kartu kredit buat apa, kata gitu. Akhirnya ribut kan suami istri itu. Akhirnya baru kepikiran, yuk coba kita tanya anak. Akhirnya ditanya, diinterogasi, ini anaknya nggak ngaku. Oke, akhirnya bagaimana mikirin lagi. Akhirnya dia sempat tanya, ini dipakainya beli buat apa? Di situ ketahuan. Ternyata buat beli kuota Mobile Legend itu. Akhirnya ya udah, mau bagaimana orang tua. Juta-jutaan itu udah kepotong, karena itu kan kalau nggak salah beli kuota atau beli apanya ada 500.000, ada berapa begitu. Oh itu Kalau ininya itu, Pak, apa sih saya pernah dengar ininya dari anak saya. Pulsa, beli pulsanya. Bukan iya. Pulsa, itu perlengkapan persenjataannya, iya, misalnya makanya pedangnya, baju jiranya gitu. Nah itu harganya lumayan Pak. Nah makanya jadi masalah akhirnya. Nah itu saling nyalah-nyalahan tuh, orang tua biasa kalau udah kayak begitu muncul masalah, mau cari siapa pemenangnya, nggak mau terima dua-duanya salah. Nah akhirnya itu jadi masalah tuh. Nah ini kan yang menyebabkan sesuatu yang bahaya. Kita nggak bisa memang anti teknologi, kita juga nggak mungkin anak kita nggak pegang gadget, karena komunikasi dengan temannya juga harus menggunakan gadget. Tetapi cara memberikan pengertiannya itu yang harus bagaimana, dan caranya dengan seperti apa, itu yang sangat penting. Orang tua jangan jadikan gadget atau iPad diberikan kepada anak hanya untuk supaya tidak ganggu orang tuanya. Nah ini yang nggak boleh. Udah gitu dengan bodohnya, bangga lagi. Bodoh, anak gua tuh lihat tuh 2 tahun tuh udah bisa nonton YouTube, udah bisa buka ini. Makanya. Bodoh kan? Itu dia Pak Deddy. Iya. Itu. Padahal dia nggak tahu sekarang anaknya udah terikat, matanya jadi rusak, minusnya nambah. Udah gitu anak jadi malas, jadi antisosial. Anak itu jadi antisosial. Anak itu bergaul dengan orang. Anak itu udah ketemu saya aja nih, tadinya waktu kecil tuh udah berapa bulan, setahun lebih kan selalu saya gendong-gendong apa sama saya tuh, Om Deddy, saya pulang aja dinangis. Begitu udah kena gadget kayak begitu, dia kayak lihat saya kayak lihat setan, betul. Dia nggak kenal tuh saya tuh sama sekali, dia nggak tertarik dia untuk nyapa, untuk ngapain, dia asik dengan dunianya. Jadi kayak ini ya, tunggu maaf Pak Deddy saya potong, seperti anak autis dong berarti ya Pak. Oh iya seperti itu, makanya tuh orang adiksi itu makanya banyak kerugian kan, orang jadi malas sudah pasti, ya kan, kreativitas tidak muncul begitu. Kenapa? Karena otaknya udah ketutup, begitu. Ada udah buntu, bukan udah buntu, udah ada keikatan roh begitu. Memang ada ikatan roh. Betul, keikatan roh. Kan kita belajar ya dari sejarah bangsa Israel. Bangsa Israel pernah kehilangan satu generasi itu. Kenapa? Yang satu generasi itu tidak mengenal Tuhan. Jadi generasi itu pindah kan kepada sesembahan yang lain. Allah lain, iya. Nah, kenapa? Karena itu tadi tidak diperkenalkan kepada Allah yang sebenarnya. Dan dia tidak melihat bagaimana Allah yang hidup itu nyata menolong bangsa Israel. Tidak mengenal begitu. Kehilangan satu generasi. Gadget itu bisa menghilangkan satu generasi. Kalau udah kecanduan begitu. Generasi yang tidak kenal Tuhan. Kita pikirkan sekarang, generasi kita masih kenal Tuhan. Generasi ke bawah kita, apakah masih ada anak-anak yang seperti sekarang? Akan muncul new Sema Adonai yang baru? Belum tentu. Karena kita lihat PK asik dengan berbagai macam aplikasi-aplikasi yang membuat orang jauh dari Tuhan. Jangankan anak-anak, orang tua bapaknya juga demikian. Betul, iya betul. Betul Pak Deddy. Saya melihat sendiri memang ada yang udah besar ya Bu Heni ya. Maksudnya udah tua Ibu, itu masih itu sama kayak anak kecil demen main game begitu Bu. Iya. Kalau udah kayak gitu ada tanding anaknya. Iya, seperti itu. Ya itu karena ada kerusakan karakter dari setiap pribadi ya. Jadi orang tua itu merasakan bahwa dengan adanya gadget itu ada iPad, ada tab, dikasihkan itu kayak malaikat ya untuk bisa membantu mereka mengatasi masalah mereka. Jadi anak-anak jadi tenang katanya gitu. Nggak gangguin saya gitu. Tetapi nggak tahu efeknya itu merusak mentalnya anak. Nah ini kalau sudah terjadi begitu sulit sekali untuk mengembalikan, tapi di dalam Tuhan tidak ada yang sulit ya, karena saya ada teman saya yang juga demikian, anaknya SMP sampai dikeluarkan dari sekolah, sampai dipecat dari sekolah, dan kemudian mengambil sikap
bagaimana cara untuk mendidik anak setelah mereka konsultasi sama psikiater ya untuk anak-anak. Jadi mereka membuat gaya baru. Jadi orang tua ini suami istri memberikan waktu malam bersama. Jadi ibu, anak semua ngumpul. Jadi waktu membaca. Orang tuanya juga handphone tidak dipegang, ditaruh di sana tempat jauh-jauh terpaksa. Jadi memberikan tradisi gitu Pak Dedi. Jadi mereka belajar bersama, ngobrol bersama, cari perhatian bersama. Karena anak itu tadi harus diisi dia kan. Dan puji nama Tuhan setelah SMA anak ini udah bisa dilepas. Dia sudah punya semangat untuk belajar lagi dan udah terlepas. Jadi perlu waktu untuk melepaskan diri. Iya betul. Dan support orang tua itu juga penting Bu. Ya, orang tua harus berperan dalam hal ini sekarang. Membuka mindsetnya dia, supaya mindsetnya itu, kalau nggak dibuka mindsetnya, hancur. Dan kemudian anak ini harus dilihat juga ya Pak Dedi ya, hobinya apa dia. Betul. Dia kalau hobinya berenang, bawa dia pergi berenang. Jadi dia bisa ganti, nggak mikirin lagi game itu. Nah, itu salah satu solusinya Bu, mengganti yang negatif jadi positif. Tadi kan di awal main tenis, kasih main tenis, bawa dia pergi main tenis, kasih capek dia main tenis. Iya, kalau anak capek dia main tenis. Iya, kalau anak perempuan bawa ke Ibu Heni, latihan masak jadi chef. Boleh, menjahit belajar apa gitu, memang betul. Jadi orang-orang tua yang anak-anaknya udah atletik jangan takut, jangan bersedih hati, ayo sekarang belajar. Bisa konseling gratis loh sama Pak Dedi kalau memang Bapak Ibu mau daftar, boleh nanti di break room. Desi juga bisa tuh Mbak Desi. Sama Bu Desi juga. Ada Bu Desi di sini juga, jadi nanti bisa konseling ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang punya masalah, bagaimana cara menghadapinya, percaya kita anak-anak Tuhan dari SMA Adonai, dari ini kita akan membantu ya, Bu Desi akan membantu ya sama Pak Dedi. Jadi kalau ada anak-anak bermasalah, jangan malu-malu untuk berhubungan langsung dengan mereka. Itu aja Pak. Iya, baik, luar biasa ya materi malam ini Bu Heni ya. Pak Dedi terima kasih sudah memaparkannya kepada kami semua. Memang kita sebagai orang tua harus menyadari ya, yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai orang tua bukan hanya memberi anak-anak ini kebutuhan hidup seperti makan, pakai, dan pendidikan, tetapi didikan yang benar dalam karakter mereka juga sangat diperlukan sehingga bisa mencetak sebuah generasi yang berkualitas dan berkuantitas, terutama yang sesuai dengan kriteria dari Allah, dari Bapa kita sendiri yang di surga ya. Betul seperti itu ya Pak Dedi. Jadi memang iblis selalu bekerja untuk menghancurkan keluarga-keluarga Kristen ya. Betul, terutama generasi-generasi penerus yang akan menjadi penerus dari keturunan-keturunan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari dengan pelajaran konseling malam ini Bapak Ibu jadi menyadari bagaimana harus bersikap dan berperilaku yang benar dan memberi contoh yang baik kepada anak-anak Bapak Ibu sekalian. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi ya. Ya, jadi ini Pak Dedi mungkin untuk berikutnya memberitahukan pengajaran mengenai stage umur ya. Jadi dari umur sekian anak-anak itu umur berapa mereka mencari citra diri mereka ini betul. Penting juga itu pelajaran itu dikasih tahu. Nanti saya susun ya Bu ya, nanti saya sampaikan ke Ibu. Mencari jati diri ya Bu ya, anak itu ya. Jadi itu orang tua juga perlu tahu itu Pak. Selain untuk dirinya sendiri, jadi untuk anak-anak mereka ya punya keturunan. Saya berdoa supaya setiap orang tua dimanapun mereka berada, mereka mampu ya memimpin rumah tangga mereka, mendidik anak-anak yang sudah dikasih kepada mereka itu adalah satu tanggung jawab yang besar dan terus mengandalkan Tuhan. Kalau sudah pernah melakukan kesalahan, jangan putus asa, jangan give up, berdoa, minta ampun sama Tuhan dan perbaiki sekarang. Perlu teman seperjalanan di dalam menghadapi kehidupan ini, yaitu Roh Kudus. Nanti Tuhan akan memberikan kita hikmat ya. Dan ikutin seminar-seminar, baca buku-buku,
buku-buku mengenai psikolog anak ini, baca semuanya. Nah, cari narasumber-narasumber yang membicarakan tentang ini. Nah, pasti. Benar ya Pak Dedi ya? Iya, Itu betul, pasti Bu. dipulihkan ya. Iya, betul. Betul seperti itu. Ya, Iya. silakan Jangan Bu sampai Alin. ini ya, jangan sampai anak-anak kita itu malah lebih dalam lagi ya, masuk ke dalam lembah yang apa namanya kelam, seperti kena narkoba atau seperti itu ya Pak Dedi ya. Jangan sampai ke hal-hal seperti itu yang lebih buruk lagi ya. Ya baik, karena waktu juga sudah semakin larut, maka kita akan tutup kelas kita. Baik Pak Dedi, silakan closing statement dan pimpin doa berkat bagi kami semua. Silakan Pak. Terima kasih Bu Ali, Bu Heni, Pak Hans, dan semuanya. Terima kasih buat malam hari ini. Kita sama-sama belajar. Bukan berarti saya lebih tahu dari Bapak Ibu, tidak. Tetapi saya membagikan apa yang saya tahu untuk kita sama-sama menjadi tahu. Yang ingin saya sampaikan adalah, tolong Bapak Ibu semua yang menyaksikan live ini dan juga nanti yang menonton siaran tundanya, bahwa pahami bahwa negara ini sedang menunggu anak-anak Bapak Ibu semua. Bahwa negara ini sangat membutuhkan anak-anak Bapak Ibu semua. Jadi pertahankan anak-anak Bapak Ibu, bawa ke jalur yang diharapkan, karena ke depan dari anak-anak Bapak Ibu inilah yang menentukan bangsa ini bisa maju atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingatkan kepada kita semua, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kita punya anak-anak, ingat pesan Tuhan, bahwa yang harus kita jaga, anak ini tidak boleh menjadi anak-anak yang terhilang. Anak-anak ini, generasi ini harus menjadi generasi yang menjadi keturunan-keturunan ilahi. Menjadi anak-anak yang melayani Tuhan, yang takut akan Tuhan. Kalau dua ini kita pahami, dua ini kita jalani secara bersamaan, maka anak-anak kita akan menjadi berkat bagi Indonesia. Anak-anak ini akan menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Anak-anak ini akan jadi berkat bagi setiap orang, masyarakat di Indonesia. Dan oleh sebab itu, ayo kita sama-sama berkomitmen, ayo kita sama-sama bergandengan tangan untuk kita melakukan yang terbaik seperti apa yang kita pelajari, tetapi lebih-lebih lagi seperti apa yang Tuhan mau. Itu saja pelajaran malam hari ini. Mudah-mudahan ini adalah kelas awal untuk psikologi anak. Jadi tadi Bu Heni ngomong berdasarkan urutan usia, itu next berikutnya. Memang itu akan kita bahas. Nah, jadi ini masih panjang. Kita baru masuk ke dalam psikologi aja, baru psikologi anak, belum psikologi yang lain. Dan pelajaran pastoral konseling ini sangat panjang, sangat panjang. Jadi nanti akan saya atur untuk waktu pertemuan berikutnya, yang saya pastikan bahwa saya pasti akan tetap ada kelas dan saya tetap ada untuk memberikan pelajaran-pelajaran berikutnya. Baik Bapak Ibu, kita berdoa, kita berterima kasih buat kehadiran Tuhan malam hari ini yang telah menuntun dan menyertai kita. Kembali kami memberikan rasa hormat puji syukur kami kepadamu ya Bapa, sebab kami mengerti dan menyadari bahwa Engkau saja yang layak menerima segala pujian dan hormat kami. Ampuni segala kesalahan kami, kalaupun kami melakukan sebuah kesalahan pagi hari ini hingga malam hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa kesalahan yang kami lakukan adalah bukan hal yang kami sengaja, tetapi mungkin saja akibat kelemahan dan kelalaian kami. Oleh sebab itu ya Bapa, biarlah kami terus belajar, diperbaharui, dibentuk di dalam karakter kami seperti karakter Kristus, di mana kami boleh terus mengadani Engkau sebagai sumber teladan yang terbaik, Bapak. Terima kasih Bapak, malam hari ini kami sudah belajar tentang psikologi anak. Kelas pertama, pengenalan awal tentang pelajaran psikologi anak. Tuhan, terima kasih buat Siema Adonai yang begitu luar biasa, yang sudah menyediakan channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati semua tim, Tuhan berkati pemimpin dari Siema Adonai, Tuhan berkati Ibu Heni, Tuhan berkati semua yang tergabung di dalam Siema Adonai ini, saling mendukung Tuhan yang bekerja di belakang layar. Tuhan, kami tahu Tuhan yang kami kerjakan adalah panggilan pelayanan kami, pengabdian kami. Apa yang kami kerjakan adalah untuk memuliakan Tuhan dan membawa orang untuk mengenal dan takut akan Tuhan. Dan biarlah pelajaran malam hari ini Tuhan, kami sebagai orang tua mengerti tentang peran dan tugas tanggung jawab kami, di mana kami harus memperhatikan anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah harapan bagi bangsa kami, dan juga harapan cita-cita dan kemauan Tuhan untuk melanjutkan pelayanan dan khususnya untuk menyatakan kerajaan Allah untuk generasi-generasi berikutnya. Kami melihat Tuhan, tantangan ke depan semakin berat. Kami boleh melihat Tuhan bagaimana anak-anak Tuhan tetap terus bertahan dari gempuran-gempuran siasat kuasa kegelapan lewat rencana iblis Tuhan yang berusaha untuk menggagalkan anak-anak kami, untuk kami, anak-anak kami terfokus, akhirnya fokusnya menjadi hilang karena pengaruh-pengaruh yang lain. Khususnya Tuhan, kemajuan teknologi yang bisa menghambat anak-anak kami menjadi anak-anak yang terikat adiksi terhadap gadget Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan,
Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, untuk kami dapat mengatasi kecanduan gadget ini ya Tuhan, sehingga anak-anak kami memberikan waktu yang terbaik, bukan waktu yang sia-sia. Terima kasih, berikan hikmat kepada setiap orang tua, diberkatilah rumah tangga setiap orang tua, diberkati pekerjaan, dan diberkatilah ketika mereka menjaga dan melindungi anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah, kami akan beristirahat, biar istirahat malam hari ini tetap ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan kesehatan tubuh daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, buka hati, angkat kedua tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan yang diurapi dan diberkati Tuhan. Terimalah berkat Allah Bapa kita di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Pertolongan, penyertaan, penghiburan Allah Roh Kudus terus menguatkan, menolong, mendampingi, dan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Dan akan menjemput kita semua di awan-awan permai, menjadikan kita semua pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Mari bersama-sama kita katakan, amin, amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Dedi untuk pelayanannya yang luar biasa malam ini. Semoga pelayanan Pak Dedi diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah stay bersama kami sampai selarut ini. Kelas ini akan tetap ada ya Bapak Ibu di minggu depan, di hari yang sama, yaitu di hari Kamis, di pukul 21 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, dengan lanjutan tema yang ini ya Pak ya, apa, jati diri anak ya. Enggak, besok pikiran kotor. Oh iya, baik. Nah itu menarik sekali ya Bapak Ibu. Jadi tetap stay ya Bapak Ibu untuk belajar bersama-sama dengan kami. Baik, selamat beristirahat Bapak Ibu semua. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom. Saya pindah ke handphone ya Bu Heni ya.